Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laudia Story, sebelum kita mulai kisah ini, tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran dari channel ini. Hari ini Bandung digempar sebuah peristiwa tragis. Seorang pria menghabisi istrinya sendiri. Di sebuah gang kecil di kawasan Bandung Timur, berdirilah rumah sederhana berdinding tembok kusam yang setiap paginya selalu ramai oleh suara panci dan wajan dari warung kecil di depannya. Rumah itu milik pasangan suami istri bernama Dimas dan Rani. Mereka dikenal warga sebagai pasangan yang sederhana, ramah, dan selalu tampak akur. Dimas bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan Rani berjualan nasi uduk dan gorengan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Setiap pagi, aroma nasi hangat dan sambal kacang yang ia racik sendiri seringkali menjadi pengharum suasana bagi para tetangga. Tak ada yang menyangka, di balik tawa ringan dan sapaan manis Rani, tersimpan badai yang perlahan tumbuh di dalam rumah itu. Warga sekitar sering melihat Rani menunggu suaminya pulang hingga larut malam. Kadang, dari balik jendela yang sedikit terbuka, terlihat cahaya lampu temaram menemani wajahnya yang lelah tapi penuh sabar. Dimas sering pulang setelah tengah malam, dengan langkah gontai dan raut wajah penuh amarah yang sulit dijelaskan. Ketika ditanya oleh tetangga, Rani hanya tersenyum kecil, mengatakan bahwa suaminya sedang banyak kerjaan. Namun, diam-diam, banyak yang mendengar suara pertengkaran mereka di malam hari. Suara barang pecah, teriakan pelan yang tertahan, dan langkah kaki yang tergesa. Semua itu menjadi rahasia kecil yang disimpan oleh gang sempit itu. Sebuah rahasia yang kelak menjadi bahan bisik-bisik penuh duka. Siang harinya, rumah itu tampak tenang seperti biasa. Rani tetap berjualan sambil tersenyum kepada pelanggan. Ia melayani pembeli dengan ramah, seolah tak pernah ada masalah dalam hidupnya. Dimas pun, ketika libur kerja, kadang terlihat duduk di bangku depan warung, membantu istrinya membungkus nasi. Tapi di balik senyum itu, ada rasa letih yang tak terucap. Hubungan mereka perlahan retak karena beban ekonomi yang kian menekan. Hutang menumpuk, penghasilan tak seberapa, dan kebutuhan rumah tangga yang terus bertambah membuat suasana di rumah makin sering memanas. Malam-malam di rumah itu mulai berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Rani jarang terlihat keluar rumah. Beberapa kali ia absen berjualan tanpa alasan jelas. Warga sempat mengira ia sakit, tapi setiap kali ditanya, Dimas hanya menjawab singkat, "Capek, lagi istirahat." Dari luar, rumah itu tetap tampak seperti rumah biasa. Namun bagi beberapa tetangga yang peka, ada hawa ganjil yang sulit dijelaskan. Mereka merasakan sesuatu yang tak wajar, semacam tekanan yang menggantung di udara setiap kali melewati rumah itu. Suatu malam, salah satu tetangga, Bu Rahayu, yang rumahnya bersebelahan, sempat mendengar suara benda jatuh keras dari dalam rumah Dimas dan Rani. Lalu disusul suara Rani yang menangis pelan. Ia ingin mengetuk pintu, tapi tak berani. Keesokan paginya, Rani tetap berjualan seperti biasa, meski wajahnya tampak pucat. Ia menutupi lehernya dengan syal meski cuaca panas. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena semua orang tahu, dalam urusan rumah tangga orang lain, kadang lebih baik diam. Namun dalam hati kecil mereka, muncul rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Waktu berjalan, hari berganti minggu. Rumah itu masih sama, tapi suasananya semakin hening. Dimas semakin jarang terlihat. Rani pun mulai jarang berinteraksi dengan warga. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah deru kipas angin tua dan bunyi pintu yang sesekali berderit malam hari. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu itulah sedang tumbuh sebuah tragedi yang kelak akan mengguncang seluruh Bandung. Sebuah kisah yang berawal dari rumah sederhana, dari dua hati yang dulunya saling mencintai, tapi akhirnya saling menyakiti. Narasi penutup bab ini menggambarkan kehidupan yang tampak tenang di permukaan, namun di dalamnya mulai muncul retakan-retakan kecil yang mengarah pada malapetaka besar. Rumah itu, yang dulu jadi tempat tawa dan kehangatan, perlahan berubah menjadi tempat penuh amarah, kebisuan, dan dendam yang menunggu waktu untuk meledak.
Warga tak tahu bahwa ketenangan yang mereka lihat hanyalah topeng dari sebuah kisah kelam yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Dimas dan Rani semakin tegang. Warung kecil yang biasanya ramai kini sering tutup tanpa alasan. Warga mulai bertanya-tanya, mengapa pasangan itu jarang terlihat bersama lagi. Dimas lebih sering berangkat pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari muncul. Pulang pun larut malam, dengan wajah yang tampak kusut dan mata merah seperti menahan amarah atau kelelahan. Sementara Rani, yang dulu dikenal ceria, kini jarang tersenyum. Ia lebih sering termenung di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan yang sepi, seolah pikirannya melayang jauh. Dari beberapa tetangga, mulai terdengar bisik-bisik. Ada yang bilang Rani sering menangis malam-malam, ada pula yang melihat Dimas marah-marah sambil membanting sesuatu. Mereka tahu ada masalah dalam rumah tangga itu, tapi tak tahu apa penyebab pastinya. Hingga suatu malam, suara bentakan keras terdengar dari dalam rumah mereka. Beberapa warga sampai keluar rumah, menatap ke arah sumber suara. Namun seperti biasa, tak ada yang berani mencampuri. Semua kembali ke dalam rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, berharap malam itu segera berlalu. Di dalam rumah, suasana benar-benar menegangkan. Rani memegang lembaran kertas di tangannya, surat tagihan listrik yang belum dibayar 2 bulan. Ia menatap Dimas yang sedang duduk di kursi reot sambil menghisap rokok. "Mas, sampai kapan kita begini terus? Uang belanja makin habis, sementara kerjaan Mas nggak jelas. Aku capek, Mas, capek terus dijanjikan tapi nggak ada perubahan," ucap Rani dengan suara bergetar. Dimas menatap istrinya tajam, lalu membuang pandangan ke arah lantai. "Kamu pikir aku nggak capek, Ran? Aku kerja dari pagi sampai malam cuma buat makan kita. Tapi kamu malah ngomel terus. Apa kamu pikir aku senang hidup kayak gini?" balas Dimas dengan nada tinggi. Pertengkaran itu semakin memanas. Kata-kata yang dulu penuh kasih berubah menjadi senjata. Dimas menuduh Rani terlalu banyak menuntut, sementara Rani merasa suaminya tak lagi bertanggung jawab. Amarah yang selama ini mereka pendam akhirnya meledak tanpa bisa dikendalikan. Barang-barang kecil di meja berserakan, piring pecah berjatuhan, dan air mata jatuh bersamaan dengan kata-kata yang tak seharusnya diucapkan. Malam itu menjadi saksi retaknya hati dua manusia yang pernah saling mencintai. Setelah pertengkaran itu, Dimas pergi tanpa pamit. Ia tak kembali hingga pagi. Rani menunggu di depan rumah, dengan mata sembab dan wajah lelah. Ia tak tahu harus kemana mencari suaminya. Di matanya, ada rasa marah, kecewa, tapi juga sedih, campuran emosi yang membuat tubuhnya lemah. Sejak malam itu, rumah mereka tak pernah lagi sama. Hari-hari berlalu, tapi suasana tetap dingin. Dimas pulang hanya sesekali, itu pun tanpa bicara banyak. Ketika bertemu Rani, mereka saling diam. Kadang hanya saling pandang sekilas, lalu kembali sibuk dengan pikiran masing-masing. Warga yang dulu sering mampir ke warung pun mulai menjauh. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat rumah itu terasa berat untuk didekati. Rani mencoba bertahan. Ia masih berjualan, meski pendapatannya jauh menurun. Ia tetap menyapa pembeli, meski senyumnya kini tampak kaku. Beberapa kali ia terlihat berbicara dengan seorang tetangga perempuan yang berusaha menasihati. "Sabar ya, Ran. Mungkin Mas Dimas lagi bingung cari kerja. Rumah tangga pasti ada badai," kata tetangga itu menenangkannya. Tapi dalam hati Rani, badai itu terasa tak lagi bisa reda. Sementara itu, Dimas semakin sering menghilang. Ada kabar bahwa ia terlihat nongkrong di warung kopi hingga larut malam, kadang bersama teman-teman lamanya. Beberapa kali warga melihatnya pulang dalam keadaan mabuk, berjalan sempoyongan, lalu masuk rumah tanpa menyalakan lampu. Kadang terdengar suara benturan dari dalam, kadang suara tangis pelan. Namun setiap pagi, rumah itu kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Malam-malam penuh pertengkaran itu terus berulang,
sampai akhirnya menjadi kebiasaan yang menakutkan. Rani mulai kehilangan semangat hidup. Ia jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, selalu menunduk. Ada luka yang tak terlihat di wajahnya, luka yang lebih dalam dari sekadar goresan fisik. Di sisi lain, Dimas semakin larut dalam kemarahan dan rasa putus asa. Dan di tengah keheningan malam Bandung yang dingin, rumah kecil itu seolah menyimpan jeritan yang tak terdengar. Tak ada yang tahu bahwa di sanalah, sebuah tragedi besar sedang disiapkan oleh waktu. Sebuah kisah yang akan mengguncang satu kampung, bahkan satu kota. Semua berawal dari pertengkaran, yang tak pernah benar-benar usai. Malam itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati sela-sela genting rumah Dimas dan Rani, menimbulkan suara lirih yang membuat suasana semakin mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 11:20 ketika suara pintu kayu berderit pelan. Dimas baru pulang dengan langkah berat. Di tangannya, ia menggenggam plastik hitam berisi sisa makanan dan sebotol air mineral. Tatapannya kosong, wajahnya muram, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama. Rani yang duduk di ruang tengah menatap suaminya tanpa bicara. Lampu redup menerangi wajahnya yang lelah. Di meja, ada 2 piring kosong dan nasi yang sudah dingin. "Mas datang juga," ucapnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Dimas hanya melirik sekilas tanpa menjawab, lalu duduk di kursi kayu yang sudah goyah. Ia membuka rokoknya dan menyalakan api, menghembuskan asap panjang sambil memejamkan mata. Suasana di antara mereka begitu tegang, seolah udara di ruangan itu tak cukup untuk bernapas. "Mas," Rani memecah keheningan. "Aku cuma mau ngomong baik-baik. Kita nggak bisa terus begini. Aku capek disalahin terus. Mas, aku cuma pengen hidup tenang." Dimas membuka matanya perlahan, menatap istrinya dengan sorot mata tajam. "Tenang? Kamu pikir aku nggak pengen tenang? Tapi kamu terus aja ngomong seolah kamu yang paling menderita," katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Perdebatan kecil itu kembali terjadi, tapi malam ini terasa berbeda. Nada suara mereka makin tinggi, kata-kata yang dulu diucap dengan cinta kini berubah jadi peluru yang menyakitkan. "Kamu tuh cuma mikirin diri sendiri, Ran," bentak Dimas. "Aku kerja mati-matian, tapi kamu selalu bilang kurang, kurang, dan kurang." Rani berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Aku minta kamu berubah, Mas. Aku minta kita mulai lagi dari awal. Aku masih sayang kamu." Namun kalimat itu justru disambut dengan tawa getir dari Dimas. Ia bangkit dari kursinya, menatap istrinya dari dekat. "Sayang? Kalau kamu sayang, kamu nggak akan terus rendahin aku tiap malam." Suaranya meninggi, tangannya mengepal. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi tak terkendali. Barang-barang di meja terjatuh, piring pecah berhamburan, dan suara bentakan mereka menggema hingga keluar rumah. Tetangga di sebelah sempat mendengar keributan itu. Bu Rahayu yang sedang menidurkan cucunya spontan berdiri dan mendengarkan dari balik jendela. Tapi karena takut, ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa." Ia menutup gorden, berharap malam cepat berakhir. Namun di dalam rumah itu, sesuatu yang tak diinginkan sudah terjadi. Setelah keributan hebat, tiba-tiba suasana menjadi hening. Hening yang tidak biasa. Tak ada lagi suara bantingan, tak ada lagi bentakan, hanya sunyi yang menggantung di udara. Dimas terduduk di lantai, napasnya tersengal, sementara di hadapannya tergeletak tubuh Rani yang sudah tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya tertutup, seolah tertidur panjang yang tak akan pernah terbangun. Detik itu juga, Dimas menyadari apa yang telah ia perbuat. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia berusaha membangunkan Rani, memanggil namanya berulang kali, tapi tubuh itu tetap diam. "Ran, bangun, Ran, jangan tinggalin aku." Suaranya serak, matanya mulai basah. Tapi penyesalan datang terlambat. Dalam kepanikan,
Ia memegangi kepalanya, berputar-putar di ruang sempit itu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa menit kemudian, pikirannya mulai gelap. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Ia melihat karung goni bekas di sudut gudang, dan disitulah pikirannya mulai mengambil keputusan yang tak masuk akal. Dengan tangan gemetar, ia menyeret karung itu ke ruang tengah. Ia memasukkan jasad istrinya perlahan, sambil terus menangis dan berbisik lirih. "Maafin aku, Ran, aku nggak bermaksud." Suara jangkrik di luar rumah menjadi satu-satunya saksi malam kelam itu. Tak ada yang tahu, tak ada yang mendengar. Dimas lalu mengikat karung itu dengan tali plastik, menyimpannya di gudang belakang rumah. Setelah itu, ia terduduk di lantai, menatap kosong ke arah karung yang kini menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Menjelang dini hari, ia keluar rumah dengan langkah pelan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia menutup pintu dengan perlahan, lalu berjalan meninggalkan rumah itu, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sementara di balik tembok rumah yang dingin, tersimpan sebuah kisah yang kelak akan menggemparkan seluruh Bandung. Malam itu menjadi saksi bisu dari awal tragedi yang akan membuka mata banyak orang, bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan segalanya, bahkan cinta yang pernah seindah surga. 3 hari telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah Dimas kini tampak sunyi dan tertutup rapat. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, kemana Rani pergi? Biasanya setiap pagi aroma nasi uduknya sudah menggoda dari dapur kecil di depan rumah, tapi kini tak ada lagi aktivitas. Pintu warung tetap tertutup, papan menunya mulai berdebu, dan kursi kayu tempat para pelanggan biasa duduk kini kosong. Hanya daun-daun kering yang bergoyang diterpa angin di depan rumah itu. Beberapa tetangga mulai resah. Bu Rahayu, yang rumahnya berdempetan dengan kediaman Dimas, mengaku sudah 3 malam mencium bau tak sedap dari arah belakang rumah. Awalnya ia mengira ada bangkai tikus, tapi setiap malam baunya semakin kuat, menusuk hidung dan membuat mual. "Aneh, baunya kayak bukan bangkai hewan," ujarnya lirih kepada tetangga lain saat berkumpul di warung. Beberapa warga mulai memperhatikan, karena aroma itu tercium hingga ke jalan kecil di depan rumah. Sore itu, beberapa warga nekat mendekat ke rumah Dimas. Mereka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Rumah sepi, lampu di teras pun padam. Melalui celah jendela, terlihat tumpukan barang dan suasana yang berantakan. Salah satu warga, Pak Ujang, mencoba mengintip lewat celah pagar belakang. Dari situ, ia melihat ada karung besar di pojok gudang yang sebagian tertutup kain lusuh. Anehnya, di sekitar karung itu terlihat banyak lalat beterbangan. Ia langsung menutup hidungnya, mundur dengan wajah pucat. "Kayaknya ada yang gak beres di situ," katanya dengan nada cemas. Warga segera melapor ke ketua RT. Malamnya, mereka datang bersama beberapa orang dan memutuskan untuk memeriksa. Pintu rumah Dimas terpaksa dibuka paksa karena terkunci dari luar. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung menyergap hidung semua orang. Bau busuk yang begitu pekat hingga membuat sebagian warga menutup mulut dan menahan napas. Beberapa orang bahkan mundur karena tak sanggup menahan aroma yang membuat dada terasa sesak. "Ya Allah, bau apa ini?" ucap salah satu warga dengan wajah pucat. Mereka menyalakan senter, berjalan perlahan menuju gudang belakang. Lantai rumah itu kotor, banyak bekas lumpur dan noda kecoklatan di beberapa tempat. Suasana rumah benar-benar mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah mereka berjalan di tempat yang menyimpan rahasia kelam. Ketika sampai di gudang, karung besar itu akhirnya ditemukan. Karung goni berwarna coklat, diikat kuat dengan tali plastik. Dari celah atasnya, mengalir cairan berwarna gelap yang sudah mengering di lantai. Salah satu warga hampir pingsan saat melihatnya. Ketua RT mencoba mendekat, tapi tangannya gemetar hebat. "Kita jangan sentuh dulu," ujarnya, "kita lapor polisi malam ini juga." Tak lama kemudian, suara sirene terdengar dari ujung gang. Mobil polisi datang bersama petugas berpakaian lengkap. Warga menyingkir,
menonton dari kejauhan dengan wajah tegang. Polisi memasang garis kuning dan mulai melakukan pemeriksaan. Gudang kecil itu berubah menjadi tempat yang penuh bisikan dan tangisan tertahan. Tak ada yang berani bicara keras, hanya suara langkah sepatu petugas dan bunyi kamera dokumentasi yang sesekali terdengar. Ketika salah satu petugas membuka ikatan karung itu, suasana langsung berubah hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Dalam karung itu ditemukan jasad seorang perempuan dengan ciri-ciri yang langsung dikenali warga sekitar. Beberapa perempuan menjerit histeris, sementara yang lain menutup wajah sambil menangis. "Itu Bu Rani, astagfirullah, itu Bu Rani," teriak seseorang dengan suara gemetar. Suasana mendadak kacau. Beberapa warga tak sanggup menahan air mata. Mereka tak menyangka, perempuan ramah yang setiap pagi melayani mereka dengan senyum hangat, kini ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Rumah yang dulu menjadi tempat tawa dan aroma masakan kini berubah menjadi TKP pembunuhan. Polisi segera mengamankan lokasi dan membawa jasad Rani ke rumah sakit untuk diautopsi. Malam itu, gang kecil di Bandung Timur berubah menjadi lautan manusia. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wartawan lokal mulai berdatangan, mengambil gambar dari luar pagar. Sementara polisi memasang garis pembatas yang menandai bahwa tempat itu kini menyimpan kisah mengerikan. Warga hanya bisa berdoa lirih, memohon agar kebenaran segera terungkap dan pelakunya tertangkap. Dan di tengah kehebohan malam itu, satu pertanyaan terus bergema di antara bisik-bisik warga. Di mana Dimas? Malam itu, gang kecil di Bandung Timur berubah menjadi lautan manusia. Lampu-lampu dari ponsel warga menyorot ke arah rumah Dimas, yang kini dikelilingi garis polisi berwarna kuning. Bau busuk masih terasa di udara, meski petugas sudah menyemprotkan cairan penetral. Polisi tampak sibuk, beberapa memotret lokasi, sementara yang lain membawa karung berisi jasad Rani ke dalam mobil jenazah. Tangisan warga mengiringi kepergian jasad itu. Tak sedikit yang masih belum percaya bahwa sosok ramah yang selalu menyapa mereka kini pergi dengan cara yang begitu tragis. Di sisi lain, wajah ketua RT terlihat tegang. "Saya masih nggak percaya," katanya kepada petugas. Dimas sama Rani itu kelihatannya akur, walau sering terdengar ribut kecil. Tapi nggak nyangka sampai begini. Petugas hanya mengangguk singkat, lalu berkata, "Kami akan selidiki semua. Tolong bantu sampaikan informasi kalau ada warga yang terakhir kali melihat Dimas." Berita penemuan karung berisi jasad itu menyebar dengan cepat, bahkan sebelum fajar tiba. Warga dari kampung sebelah berdatangan ingin tahu lebih banyak. Media lokal meliput dari luar garis polisi, menyebut kejadian ini sebagai tragedi rumah karung Bandung Timur. Polisi pun segera mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tengah mencari seorang pria bernama Dimas, suami korban, yang diduga kuat sebagai pelaku. Pagi harinya, polisi melakukan penyisiran di sekitar rumah. Di dapur, ditemukan sisa makanan yang sudah basi, piring kotor, dan beberapa bercak kecoklatan di lantai yang terlihat seperti darah yang berusaha dilap. Di kamar tidur, mereka menemukan pakaian yang berantakan dan satu dompet berisi KTP atas nama Rani. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukan sehelai kain dengan noda yang sama di dekat pintu belakang, tanda bahwa jasad korban kemungkinan besar diseret dari ruang tengah menuju gudang sebelum dimasukkan ke dalam karung. Di halaman belakang, polisi juga menemukan bekas jejak sepatu yang mengarah ke jalan kecil di samping rumah. Dari situlah dugaan pelarian Dimas mulai terbentuk. Menurut keterangan warga, Dimas terakhir kali terlihat pada malam kejadian, membawa karung besar ke arah gang sempit di belakang rumah. Saat itu, banyak yang mengira ia membuang sampah. Tak ada yang curiga, karena malam sudah larut dan penerangan di gang itu sangat minim. Kini, setiap detail kecil mulai membentuk gambaran besar yang perlahan mengungkap kebenaran. Sementara itu, hasil autopsi awal dari rumah sakit menyebutkan bahwa Rani meninggal karena luka berat di bagian kepala. Tak ditemukan tanda-tanda perlawanan besar, yang menunjukkan bahwa serangan terjadi secara tiba-tiba.
Polisi pun semakin yakin bahwa peristiwa ini terjadi akibat pertengkaran hebat yang berujung pada kehilangan kendali. Sore harinya, rumah itu dijaga ketat. Warga yang datang untuk melayat hanya bisa menatap dari luar pagar. Beberapa orang membawa bunga, meletakkannya di depan warung kecil Rani yang kini tertutup rapat. Di papan menunya yang sudah berdebu, masih tertulis tulisan tangan Rani. Nasi uduk hangat setiap pagi. Kalimat sederhana itu kini terasa menyayat hati bagi warga yang setiap hari menjadi pelanggan setianya. Polisi memasang pengumuman resmi di papan pengumuman RT. Foto Dimas terpampang jelas di sana, pria parubaya dengan rambut hitam pendek dan tatapan kosong. Di bawahnya tertulis, dicari, Dimas Suryana, usia 38 tahun. Diduga terlibat kasus pembunuhan terhadap istrinya, Rani, 35 tahun. Bagi siapapun yang melihat, segera hubungi pihak kepolisian. Beberapa warga bergidik melihatnya. Tak ada yang menyangka, pria yang dulu sering membantu memperbaiki genteng tetangga dan menolong anak-anak kecil menyeberang jalan, kini jadi buronan polisi. Dimas itu orangnya pendiam, kata salah seorang tetangga. Tapi kalau lagi marah, bisa jadi menakutkan. Ucapannya menutup suasana sore itu dengan hening panjang. Menjelang malam, petugas kembali melakukan olah TKP. Lampu sorot polisi menyoroti setiap sudut rumah, mencari petunjuk baru. Salah satu penyidik berkata pelan kepada rekannya, orang ini nggak cuma panik, dia takut. Lihat caranya sembunyiin jasad, terburu-buru tapi penuh penyesalan. Sementara itu, di luar sana, rumor mulai menyebar. Ada yang bilang Dimas kabur ke Garut, ada juga yang mengaku melihat seseorang mirip dirinya di terminal. Tapi satu hal pasti, polisi tak akan berhenti sampai pelaku tertangkap. Malam itu ditutup dengan suara hujan rintik yang jatuh di atas atap rumah kosong itu. Air mengalir di sepanjang dinding, membawa sisa noda yang tak bisa lagi dihapus waktu. Warga hanya bisa berdoa, semoga keadilan segera datang untuk Rani, perempuan sederhana yang kini hanya tinggal nama dan kenangan. Hujan baru saja reda ketika dini hari itu, polisi mendapatkan informasi penting dari warga yang melihat seseorang mirip Dimas di terminal Cicahem. Pria itu tampak gelisah, duduk sendirian di bangku pojok sambil membawa tas lusuh. Saat didekati, ia terus menunduk, seolah takut menatap siapapun. Petugas yang telah mengintai sejak malam segera bergerak. Dalam hitungan detik, beberapa polisi berpakaian preman mendekat dari berbagai arah. Dimas Suryana? Tanya salah satu petugas dengan suara tegas. Pria itu terdiam, matanya membulat. Tak sempat melarikan diri, ia langsung dibekuk. Orang-orang di terminal sempat terkejut menyaksikan penangkapan itu. Dimas tak melawan, hanya menunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat digiring ke mobil polisi, air matanya menetes tanpa suara. Seakan ia baru sadar, seluruh dunia kini tahu perbuatannya. Beberapa warga yang mengenal wajahnya menatap dengan kecewa, bahkan ngeri. Tak ada lagi rasa iba, yang tersisa hanyalah pertanyaan, bagaimana cinta bisa berubah menjadi kebencian yang membutakan hati. Di kantor polisi, Dimas duduk diam dalam ruang interogasi. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Ketika penyidik menanyakan alasan perbuatannya, suaranya bergetar. Aku nggak sengaja, Pak. Kami bertengkar malam itu. Aku marah, aku kehilangan kendali. Setelah sadar, Rani sudah nggak bernapas. Ia menutup wajahnya, tangisnya pecah, tapi sudah terlambat. Semua telah terjadi, dan tak ada yang bisa memutar waktu kembali. Penyidik hanya menghela napas panjang. Mereka tahu, di balik penyesalan itu, tetap ada konsekuensi yang harus dijalani. Dimas dijerat pasal pembunuhan berencana ringan, dengan ancaman hukuman seumur hidup. Proses hukum pun berjalan cepat. Bukti di lokasi, hasil autopsi, dan kesaksian warga cukup kuat untuk menjeratnya. Beberapa minggu kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi wartawan dan warga.
Di kursi terdakwa, Dimas duduk dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye dengan tulisan "Tahanan" di punggungnya. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya sayu seperti kehilangan semangat hidup. Di depannya, jaksa membacakan kronologi kejadian dengan nada tegas, sementara keluarga korban hanya bisa menangis di bangku belakang. Ketika hakim memberi kesempatan untuk berbicara, Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya nggak bermaksud menghabisi istri saya. Dia perempuan baik, yang selalu sabar menghadapi saya. Saya cuma ingin semuanya kembali seperti dulu, tapi saya yang justru menghancurkan segalanya." Air matanya jatuh, tapi tak ada yang bisa lagi menghapus dosa yang telah dilakukan. Hakim mengetuk palu, menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Suara itu bergema di ruang sidang yang hening. Dimas menunduk, menerima keputusan dengan pasrah. Sementara keluarga Rani menangis semakin keras, menyesali kenyataan pahit bahwa perempuan sebaik itu harus pergi dengan cara tragis di tangan orang yang seharusnya melindunginya. Kasus ini menjadi perbincangan panjang di seluruh Bandung. Warga masih sering melewati rumah kecil tempat tragedi itu terjadi, kini sudah kosong dan dipasangi plang, dijual. Setiap orang yang melewatinya seperti bisa merasakan hawa dingin dan kesedihan yang tertinggal di dalamnya. Rumah itu menjadi pengingat bahwa amarah sesaat bisa menghancurkan kehidupan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dalam wawancara terakhir dengan media, salah satu penyidik berkata dengan nada sendu, "Saya sudah lihat banyak kasus, tapi yang satu ini, lain. Karena pelaku dan korban saling mencintai. Tapi cinta tanpa kendali, bisa jadi lebih berbahaya dari kebencian." Kalimat itu menancap di benak banyak orang yang mendengarnya. Warga kampung pun tak lagi sama. Mereka menjadi lebih peduli terhadap tetangga, lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Karena mereka tahu, tragedi bisa berawal dari hal kecil, dari satu pertengkaran yang diabaikan, dari satu malam tanpa maaf. Narator menutup kisah ini dengan suara yang berat. Sahabat Laudia Story, kisah nyata ini mengajarkan bahwa dalam rumah tangga, kasih sayang harus diiringi dengan kesabaran dan komunikasi. Jangan biarkan amarah menguasai hati, karena satu keputusan dalam emosi bisa merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, agar lebih menghargai orang yang kita cintai, sebelum penyesalan datang saat segalanya telah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya hanya di Laudia Story, tempat di mana setiap kisah memberi makna, dan setiap tragedi meninggalkan pelajaran untuk kehidupan.